Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Asep Dian Permana. Pada kesempatan kali ini akan coba menjelaskan terkait studi kasus ekonomi digital dalam timbangan etika bisnis, yaitu dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di sektor retail. Pembahasan kali ini adalah bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah etika bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, dan saya sendiri, Asep Dian Permana, dengan nomor induk 22020101063 dari kelas MJ 701. Baik, untuk pembahasan pada kesempatan ini kita mulai dari persaingan sehat adalah motor penggerak ekonomi nasional. Pada bagian ini saya akan coba menjelaskan perbedaan dari efek persaingan sehat dengan efek monopoli. Baik, kita awali dari efek dominonya persaingan sehat, diawali dari inovasi produk, yaitu dengan adanya persaingan yang sehat, perusahaan dipaksa untuk terus berinovasi. Hal ini menyebabkan harga menjadi kompetitif, yaitu menghasilkan efisiensi di pasar. Dengan harga yang kompetitif, membuat konsumen untung. Mengapa untung? Karena pilihan lebih banyak dan kualitas menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, persaingan sehat akan membuat ekonomi bertumbuh dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya akan saya coba jelaskan efek stagnasi dari monopoli, yaitu dengan adanya monopoli dalam usaha, inovasi menjadi menurun karena tidak adanya tekanan dalam persaingan. Hal ini mengakibatkan harga menjadi tinggi karena kurangnya alternatif sehingga kenaikan atau menaikkan beban konsumen. Dan efeknya pilihan menjadi sedikit, konsumen terkekang pada satu ekosistem. Sehingga dapat disimpulkan persaingan sehat adalah persaingan usaha mendorong efisiensi, inovasi, dan memberikan manfaat terbesar bagi konsumen dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait ke krisis keseimbangan, yaitu terkait investigasi KPPU terhadap ekosistem dominan. Hal ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2026. Ya, KPPU secara resmi meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh TikTok ke tahap penyelidikan, yaitu terkait dugaan kasus monopoli. Ada dua isu utama yang akan eh, ada dua isu utama dari dugaan kasus monopoli ini adalah yang pertama dugaan penyalahgunaan posisi dominan dalam ekosistem perdagangan digital, dan yang kedua adanya potensi untuk menghancurkan persaingan antar UMKM dan marketplace lainnya. Mengapa ini menjadi penting? Karena persaingan usaha di platform digital harus menjaga inovasi tanpa merugikan pelaku usaha lokal ataupun konsumen Indonesia. Baik, berikut akan saya coba jelaskan terkait efek dari radiasi, yaitu bagaimana dominasi merusak keseluruhan rantai pasok. Eh, apa yang dirusak dari adanya dominasi? Yang pertama yaitu terkait terhadap retail digital dan UMKM, yaitu kita asumsikan sebagai dampak kompetitif, di mana marketplace pesaing menjadi menghadapi persaingan yang tidak seimbang, mengakibatkan posisi tawar UMKM melemah sehingga pilihan kanal penjualan menjadi berkurang. Kemudian efek yang kedua adalah pada sektor manufaktur, yaitu dampak struktural, di mana pada sektor ini distributor dan produsen kehilangan akses pasar yang setara, sehingga rantai pasok berpotensi dikendalikan oleh satu entitas. Dan efek yang terakhir adalah terhadap konsumen dan masyarakat. Ini dampak jangka panjang, di mana pilihan produk berkurang secara drastis, inovasi menjadi mandek, mengakibatkan potensi kenaikan harga di masa akan datang.
Jadi, ketiadaan persaingan bukan hanya masalah bisnis, tetapi ancaman sistematik bagi ekosistem ekonomi nasional. Oke, berikutnya adalah bahasan mengenai triangulasi etika, yaitu menguji praktek monopoli melalui tiga teori utama. Di sini ada tiga teori utama terkait etika bisnis. Yang pertama teori utilitarianisme, yang kedua adalah teori hak, dan yang terakhir adalah teori keadilan. Di sini kita dapat lihat prinsip utama dari masing-masing teori. Yang pertama teori utilitarianisme. Prinsip utamanya yaitu etis jika memberi manfaat terbesar bagi pihak terbanyak. Pada fakta kasusnya, perusahaan meraup untung atau pangsa pasar besar, namun secara tidak langsung merugikan UMKS secara luas, sehingga mematikan pesaing dan mengurangi inovasi. Jadi, berdasarkan teori ini, kesimpulannya adalah tidak etis karena kerugian massal di masyarakat jauh melampaui keuntungan satu perusahaan. Baik, kita coba bahas berdasarkan teori hak. Prinsip utama dari teori hak adalah setiap pemangku kepentingan memiliki hak yang wajib dihormati. Jika kita kaitkan dengan fakta kasus, dominasi menghalangi hak dari UMKM untuk akses pasar adil dan hak konsumen atas harga atau pilihan yang wajar. Sehingga berdasarkan teori ini mengambil kesimpulan melanggar hak karena menghambat kebebasan pelaku usaha lain untuk bersaing. Dan yang terakhir adalah teori keadilan. Prinsip utama dari teori ini adalah semua pelaku usaha berhak atas kesempatan bersaing yang sama atau equal opportunity. Berdasarkan fakta kasus yang ada, jika kita nilai dari teori keadilan, ekosistem yang menguntungkan diri sendiri secara tidak proporsional membuat pesaing mustahil bertahan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan tidak adil karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Baik, kita coba jelaskan keterkaitan hak konsumen dan kompetisi. Ini dapat kita asumsikan sebagai dua sisi mata uang. Di sini hak konsumen adalah hak atas pilihan produk beragam, kemudian ada hak atas harga kompetitif dan wajar, dan yang terakhir adalah kebebasan memilih tanpa pembatasan plafon. Sedangkan untuk persaingan sehat, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, yaitu kesempatan setara bagi pelaku usaha, pencegahan hambatan masuk atau barrier to entry bagi pemain baru, dan yang terakhir adalah ruang tumbuh bagi UMKM lokal. Jadi, jika posisi dominan disalahgunakan, rantai ini putus, pesaing mati. Secara otomatis menyebabkan kualitas turun dan pilihan lenyap atau dampak untuk konsumen. Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari persaingan usaha yang sehat karena keduanya dapat runtuh secara bersamaan. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi atau solusi untuk membangun kembali ekosistem yang berkelanjutan. Di sini ada tiga pilar utama, yaitu perusahaan, pemerintah, dan KPPU, serta pelaku usaha dan UMKM. Dari pihak perusahaan sendiri, kita dapat menerapkan Competition Compliance Program, kemudian menjalankan Good Corporate Governance atau GCG, yang menjamin transparansi, algoritma, dan akses pasar, serta menjadikan etika bisnis sebagai DNA strategi utama, bukan sekadar tameng kepatuhan dari regulasi. Kemudian pilar yang kedua, pemerintah. Di sini ada beberapa rekomendasi, yaitu tegakkan hukum secara tegas dan transparan atas dugaan pelanggaran platform digital. Kemudian susun regulasi antitrust yang adaptif terhadap kecepatan ekonomi digital. Dan yang terakhir adalah memperkuat pengawasan lintas batas pada ekosistem e-commerce. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah solusi atau rekomendasi untuk pelaku usaha dan UMKM, yaitu bersaing secara etis melalui keunggulan inovasi dan kualitas, bukan praktek eksklusif atau predatory pricing. Dan yang terakhir adalah bangun kolaborasi sehat antar rantai pasok lokal. Berikutnya akan saya coba sampaikan terkait etika bisnis sebagai pondasi kesejahteraan bersama.
Inovasi akan menghasilkan kepercayaan, kepercayaan akan membangun keberlanjutan, keberlanjutan pastinya pada tahap akhir akan menciptakan kesejahteraan nasional. Praktik persaingan usaha yang sehat adalah perwujudan dari etika bisnis. Pengawasan ketat terhadap posisi dominan wajib dilakukan untuk melindungi UMKM dan memicu inovasi pasar. Jadi, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya pangsa pasar, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjalankan bisnis secara etis, menghormati hak seluruh pemangku kepentingan, dan mendukung persaingan yang adil demi ekosistem yang inovatif dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.